Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami ucapkan kepada dosen pengampu bisnis digital, Ibu Wihardika, serta seluruh rekan-rekan yang menyaksikan tayangan pada malam ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Dehydropod, yakni Business in Self-Heating Hotpot with Dehydrated Ingredients. Selanjutnya, pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Aulia Putri Nerayani. Kemudian ada rekan saya, Auxilia Dora Monika, Maulina Ardiani, dan David Pratama Putra. Kami mulai presentasi ini dengan memaparkan deskripsi singkat tentang produk kami. Di Hydropod merupakan bisnis yang menggabungkan kemudahan teknologi pemanasan otomatis dengan bahan dehidrasi berkualitas tinggi untuk menghadirkan hotpot instan dengan cita rasa autentik dari Cina. Melalui inovasi ini, di Hydropod menyediakan hidangan sehat dan praktis, siap dinikmati dalam hitungan menit yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kuliner yang lezat, bergizi, dan efisien bagi konsumen dengan mempertahankan kualitas serta keaslian rasa yang sempurna. Visi dari The Hydropod ini adalah menjadi pemimpin inovasi dalam industri makanan praktis dengan menyediakan self-heating hotpot instan berbahan dehydrated yang menghadirkan rasa otentik dari Cina, yang sehat dan berkualitas tinggi untuk konsumen di seluruh dunia. Dengan misi kami adalah menyediakan hotpot instan dengan bahan dehidrasi berkualitas tinggi yang mudah disiapkan dan tetap mempertahankan rasa otentik Cina, serta membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui kualitas produk yang konsisten dan pengalaman kuliner yang memuaskan. Usaha di hydropot ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi praktis dalam memenuhi kebutuhan makanan cepat saji yang lezat dan berkualitas. Dengan pemasaran digital dan inovasi produk, bisnis ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sekaligus menghadirkan pengalaman kuliner yang memadukan kemudahan dan cita rasa yang autentik. Terdapat 6 poin aspek pemasaran yang akan kami presentasikan pada malam ini. Pertama, ada analisis pasar e-commerce. Yang kedua, unique selling point. Lalu bisnis model canvas. Kemudian marketplace yang digunakan. Digital marketing. Dan terakhir adalah rencana pemasaran digital yang terdiri atas strategi, kontrol, online branding, serta aksi. Kami mulai presentasi ini dengan definisi dari analisis pasar e-commerce. Apa itu? Merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, mempelajari, dan mengevaluasi data terkait pasar online untuk memahami perilaku konsumen, ukuran pasar, tren industri, potensi pertumbuhan, serta tingkat persaingan guna menentukan strategi bisnis digital yang efektif. Kemudian manfaat dari analisis pasar e-commerce ini digunakan untuk menciptakan bisnis digital yang bertahan dan berkembang atau sustainable. Proses analisis pasar dengan tools Google Trends terdapat dua langkah. Yang pertama adalah membuka website Google Trends, kemudian memasukkan kata kunci hotpot serta makanan instan, dan yang kedua, atur filter Indonesia, kemudian rentang waktunya adalah 12 bulan terakhir, semua kategori dan penelusuran web. Kemudian langkah yang dilakukan setelahnya adalah menganalisis hasil grafik dengan pertanyaan apakah pencarian stabil, naik, ataupun turun, puncak pencarian terjadi pada bulan apa, dan yang terakhir adalah daerah mana saja yang paling banyak mencari kata kunci tersebut. Berikut merupakan hasil dari analisis Google Trends tersebut. Kenapa kami memilih untuk menggunakan Google Trends? Eh, Sebetulnya banyak sekali alat-alat yang dapat digunakan untuk menganalisis pasar e-commerce ini. Tetapi Google Trends menjadi pilihan kami karena untuk memantau popularitas kata kunci dalam rentang waktu dan lokasi tertentu. Dan dari hasil analisis tersebut, bisa dikembalikan ke slide sebelumnya.
Dari hasil analisis ini, kata kunci untuk hotpot itu adalah garis yang biru, relatif stabil dengan peningkatan signifikan pada bulan November hingga Januari. Sedangkan untuk garis yang berwarna merah adalah tren pencarian untuk kata kunci makanan instan, yang menunjukkan pola kenaikan yang serupa meskipun volumenya lebih rendah dibandingkan dengan hotpot. Maka, dari hasil ini, kami dapat menarik kesimpulan atau analisis selanjutnya, bahwa waktu terbaik untuk memasarkan produk ini terjadi pada bulan November sampai dengan Januari. Rentang waktu tersebut bersamaan dengan intensitas hujan yang tinggi, sehingga konsumen lebih memilih mengkonsumsi makanan hangat, kemudian bertepatan juga dengan perayaan malam tahun baru dan libur panjang yang meningkatkan intensitas pembelian makanan instan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Maulina Ardiani. Selanjutnya yaitu unique selling point. Dalam era modern yang menuntut kecepatan dan efisiensi, kebutuhan akan makanan praktis dan bergizi semakin meningkat, khususnya di kalangan masyarakat urban. Menjawab kebutuhan tersebut, The Hydropot menawarkan solusi inovatif melalui produk self-heating hotpot berkualitas tinggi. Faktor utama keberhasilan Dihydropot adalah USP yang kuat, yaitu perpaduan teknologi pemanasan otomatis, bahan premium tanpa pengawet berlebihan, dan kemasan ergonomis. Selain inovasi produk, di Hydropod juga mengandalkan pelayanan responsif, distribusi e-commerce nasional, serta strategi pemasaran digital aktif. Dengan kekuatan ini, di Hydropod berupaya memperkokoh posisinya di pasar makanan instan premium yang kompetitif. Untuk yang pertama yaitu ada produk, bentuknya kemasan praktis dan ergonomis untuk konsumsi kapan saja, keistimewaan teknologi self-heating inovatif dan bahan dehidrasi premium, kinerja memanaskan hidangan dalam hitungan menit dengan kualitas rasa tetap terjaga, kesesuaian cocok untuk gaya hidup sibuk di kota besar dan kebutuhan praktis, ketahanan bahan makanan tahan lama tanpa tambahan pengawet berlebihan, kemudian keandalan sistem pemanas aman digunakan, minim risiko kegagalan. Lalu untuk kemudahan reparasi, tidak perlu reparasi, cukup satu kali pakai dengan prosedur mudah. Gaya rancangan desain modern menarik dan fungsional memperkuat citra premium. Yang kedua yaitu pelayanan. Kemudahan pemesanan dapat dipesan online di marketplace populer dan website resmi. Kemudian penghantaran pengiriman cepat tersedia opsi ekspres di kota-kota besar. Lalu instalasinya yaitu sistem self-heating sederhana tanpa instalasi tambahan. Pelatihan pelanggan, terdapat video singkat panduan penggunaan di media sosial. Lalu konsultasi pelanggan, layanan customer service aktif di WhatsApp dan Instagram DM. Perawatan dan reparasinya produk sekali pakai tidak memerlukan perawatan khusus. Yang ketiga, personilnya yaitu memiliki kompetensi dikelola oleh mahasiswa akuntansi yang memahami dasar manajemen dan keuangan bisnis. Keramahan, pelayanan pelanggan dilakukan dengan pendekatan ramah dan komunikatif, kemudian untuk kredibilitas menonjolkan semangat profesionalisme dan integritas dari latar belakang pendidikan akuntansi. Lalu keandalan komitmen tinggi dalam memastikan pengelolaan bisnis yang teratur dan terpercaya. Kemudian daya tanggapnya yaitu merespons dengan cepat terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan melalui platform online. Lalu komunikasi, mahir berkomunikasi efektif baik secara formal maupun informal kepada konsumen. Yang keempat yaitu saluran. Yang pertama cakupan distribusi nasional melalui e-commerce dan retail. Lalu keahlian fokus pada logistik makanan instan siap saji. Dan kinerjanya yaitu pengiriman produk cepat, tepat, dan aman untuk menjaga kualitas makanan. Yang kelima, citra. Simbolnya yaitu di Hydropot dikenal sebagai inovator hotpot instan, sehat, dan praktis. Suasananya citra rasa autentik Cina yang bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Media fokus pada pemasaran digital aktif di Instagram, TikTok, dan Marketplace. Peristiwa aktif mengadakan kampanye digital dan kompetisi sosial media untuk meningkatkan brand awareness. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Auxilia Dora. Selanjutnya, kami jelaskan mengenai bisnis model kanvas. Penggunaan bisnis model kanvas atau BMC ini dalam usaha di Hydropot bertujuan untuk memberikan panduan yang terstruktur dalam merancang, mengelola, dan mengembangkan bisnis. Berikut adalah beberapa elemen BMC yang dapat diterapkan untuk usaha di Hydropot. Yang pertama adalah key partners. Dalam menjalankan bisnis di Hydropot, kerjasama dengan berbagai pihak sangat diperlukan, seperti pemasok bahan baku, produsen kemasan food grade, layanan pengiriman untuk mempercepat distribusi, platform e-commerce untuk mempermudah penjualan,
dan kolaborasi dengan influencer dan jasa desain untuk membantu meningkatkan visibilitas serta tampilan produk yang profesional. Selanjutnya adalah key activities. Beberapa kegiatan utama yang perlu dilakukan untuk memastikan usaha berkembang dengan baik. Yang pertama dari sisi produksi, di mana bahan makanan diolah menjadi kaldu instan dan sayuran kering. Ya, selanjutnya produk dikemas secara higienis dan praktis untuk memudahkan pelanggan dan dilakukan riset serta pengembangan untuk menciptakan varian rasa baru sesuai dengan selera pasar. Selanjutnya dilakukan promosi produk melalui media sosial dan kolaborasi lainnya. Dan yang terakhir adalah distribusi untuk memastikan produk sampai ke konsumen tepat waktu sehingga pelayanan pelanggan juga penting untuk menjaga kepuasan dan kesetiaan mereka. Selanjutnya, key resource. Aset utama usaha ini meliputi usaha bahan baku berkualitas, peralatan produksi dan kemasan, tempat produksi yang higienis, serta tenaga kerja untuk operasional. Dukungan teknologi dan identitas visual seperti logo dan kemasan juga sangat penting untuk mendukung penjualan dan meningkatkan citra produk. Selanjutnya dari value proposition. Di Hydropot menawarkan hotpot praktis dengan kuah bumbu otentik yang kaya rasa, mirip restoran namun dengan harga yang lebih terjangkau. Di Hydropot menyediakan berbagai varian rasa, dari pedas hingga creamy. Produk dikemas higienis dan mudah dibawa, sehingga cocok untuk makan siang, perjalanan jauh, atau stok di rumah. Selanjutnya dari customer relationship. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan dilakukan melalui komunikasi yang cepat, program loyalitas, dan pemanfaatan masukan untuk perbaikan produk. Konten informatif seperti panduan penyajian pelanggan. Selanjutnya adalah channel. Produk di Hydropot dijual melalui marketplace serta dipromosikan lewat media sosial. Pemesanan bisa dilakukan melalui WhatsApp bisnis serta menggunakan website untuk promosi jangka panjang. Selanjutnya di customer segment. Target pelanggan usaha ini mencakup anak muda, karyawan, dan keluarga yang ingin menikmati hotpot dengan mudah di rumah. Usaha ini juga menyasar pencinta makanan pedas, mahasiswa, dan penghuni kos yang mencari makanan praktis dan lezat. Dari cost structure, pengeluaran utama usaha ini meliputi biaya bahan baku seperti daging, sayuran, dan bumbu, serta biaya kemasan serta label, termasuk desain dan printing. Investasi awal yang diperlukan untuk peralatan dapur dan pengemasan. Selanjutnya diperlukan sewa tempat, gaji karyawan, biaya promosi, distribusi logistik, dan pengurusan perizinan seperti BPOM. Selanjutnya adalah revenue stream. Pendapatan usaha berasal dari penjualan produk di Hydropot dalam bentuk paket satuan atau bisa dalam bentuk bundling. Selain itu, paket langganan pre-order untuk edisi spesial seperti Lebaran atau akhir tahun juga berpotensi untuk menambah penghasilan. Selanjutnya, marketplace yang digunakan untuk memasarkan di Hydropot. Yang pertama, kami akan memasarkan melalui Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, Blibli, GoMart, dan GrabMart. Selain itu, kami juga memasarkan di sektor pemerintahan, yaitu melalui Indo Trading, gratis ongkir, dan Padi UMKM. Kemudian Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. digital marketing. Pemasaran digital merupakan alat strategis penting yang memungkinkan di Hydropod menentukan tujuan pemasaran digital secara spesifik dan mengembangkan strategi yang tepat sasaran. Dengan memanfaatkan kekuatan digital, di Hydropod dapat mengoptimalkan sumber daya untuk menangkap peluang pasar yang lebih luas seperti meningkatkan brand awareness, mendorong penjualan melalui e-commerce, dan membangun loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu adalah tujuan pemasaran dari di Hydropod. Yang pertama meningkatkan brand awareness dengan mengenalkan inovasi baru kepada target pasar. Yang kedua meningkatkan penjualan melalui berbagai saluran distribusi. Dan yang ketiga meningkatkan loyalitas pelanggan melalui berbagai program loyalty. Lalu positioning, di Hydropod diposisikan sebagai produk makanan instan premium yang memadukan teknologi modern dan rasa autentik Cina. Fokus pada kepraktisan, kesehatan, dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen perkotaan yang sibuk dan menyukai pengalaman unik. Target pasarnya yaitu konsumen urban, individu yang tinggal di kota besar, rentang usia yaitu 20-40 tahun dengan gaya hidup sibuk membutuhkan makanan cepat saji yang praktis. Lalu pecinta kuliner Asia,
yaitu penggemar masakan Cina, terutama hotpot yang mencari rasa otentik tanpa harus ke restoran. Selanjutnya, wisatawan dan pekerja lapangan, yaitu orang yang membutuhkan makanan portable dan mudah disiapkan di mana saja. Kemudian, tren pasar. Yang pertama, makanan instan premium. Konsumen makin menginginkan produk instan yang sehat, bergizi, dan menggunakan bahan alami. Kemudian yang kedua, portabilitas dan praktis. Permintaan meningkat untuk produk makanan yang mudah dibawa dan disiapkan. Dan yang ketiga, eksplorasi rasa otentik. Minat pada cita rasa khas dan otentik, khususnya makanan Asia, terus tumbuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai rencana pemasaran digital di Hydropod. Yang pertama, berdasarkan ke kategori strategi pemasaran digital. Berdasarkan untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, eh, kami menetapkan strategi-strategi yang dibagi atas beberapa aspek bisnis digital. Yang pertama adalah content marketing, yaitu kita akan fokus pada video pendek, infografis, dan storytelling dari pengguna. Kemudian ada social media marketing, kita akan memanfaatkan Instagram, TikTok, Facebook untuk membangun komunitas di Hydropod. Kemudian ada influencer marketing, eh, kita akan menggandeng mikro dan nano influencer kuliner serta traveler. Kemudian paid advertising, kita akan memanfaatkan iklan-iklan yang ada di Facebook, Instagram, TikTok, dan Google Search. Kemudian pada aspek marketplace strategi, kita juga akan memanfaatkan marketplace-marketplace seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, kemudian GrabMart, gratis ongkir, Indo Trading, dan sebagainya. Kemudian pada aspek website, kita akan membuat landing page e-commerce dengan desain UX atau UI yang optimal, sehingga dapat memudahkan proses pembelian dan meningkatkan visibilitas di mesin pencarian. Kemudian kita juga memanfaatkan email marketing, yaitu untuk mempromosikan promo tips loyalty rewards. Selanjutnya, pada kategori evaluasi dan kontrol, kami telah menetapkan KPI. Yang pertama ada awareness, yaitu target 1 juta impression per bulan di media sosial, yang menunjukkan fokus pada peningkatan kesadaran merek dan jangkauan audiens melalui platform digital. Kemudian ada engagement-nya, yaitu tingkat engagement sebesar 5%, berdasarkan like, comments, dan share yang mengindikasikan adanya interaksi yang signifikan dari audiens terhadap konten yang kami sajikan. Kemudian trafficnya yaitu target 10.000 kunjungan per bulan di website kami. Kemudian ada konversi yaitu target konversi sebesar 2% dari pengunjung website yang menjadi pembeli dalam 3 bulan pertama dengan target peningkatan menjadi 5% dalam 6 bulan. Hal ini menunjukkan fokus pada efektivitas website dalam menghasilkan penjualan. Kemudian ada repeat customer, yaitu dengan target 20% pembeli melakukan pembelian ulang dalam 90 hari yang mengindikasikan perhatian pada retensi pelanggan dan pembangunan loyalitas. Adapun untuk memonitoring hal tersebut, kita akan menggunakan alat analitik seperti Google Analytics atau Google Trends, kemudian insight dari platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, dan data penjualan yang ada di kami. Ya, dan juga ada di marketplace untuk memantau kinerja pemasaran di Hydropod. Selanjutnya, berdasarkan kategori online branding, untuk mendukung strategi pemasaran secara keseluruhan, di Hydropod juga perlu memperhatikan elemen visual dan konten promosi yang menarik dan relevan bagi target pasar. Jadi, kami akan menetapkan beberapa ide dan elemen untuk online branding yang dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada logo, yaitu kombinasi gambar hotpot yang ikonik dengan elemen modern seperti icon uap hangat untuk memberikan kesan produk yang premium, modern, dan menggugah selera. Kemudian ada tagline-nya yaitu Dehydropod, hotpot instan premium, sehat, dan autentik untuk gaya hidup modern. Kemudian ada ide foto promosinya yaitu eh,
orang-orang muda yang menikmati dehydropod saat bekerja, menunjukkan kepraktisan dan kemudahan konsumsi di tengah kesibukan. Kemudian bisa juga orang-orang yang menikmati dehydropod saat traveling, yang menyoroti portabilitas dan kemudahan untuk menikmati makanan hangat di mana saja. Kemudian juga bisa orang-orang santai di rumah sambil menikmati dehydropod yang menekankan kenyamanan dan kehangatan produk. Kemudian untuk foto yang di highlight sendiri ada tekstur makanan yang menggugah selera, kehangatan kuah, dan kemudahan penggunaan alat pemanas. Kemudian ada call to action CTA dengan keyword coba sekarang atau beli sekarang. Kemudian ada kata kunci hotspot instan premium, hotpot otomatis, dan makanan instan sehat. Kemudian kami juga akan membuat short content dengan tagar how to di Hydropod yang berisi video tutorial selama 15 detik. Kemudian anywhere hotpot yaitu makan di Hydropod di tempat yang unik seperti kantor, kemudian mobil, pantai, dan di Hydropod test test yaitu first impression dari konsumen itu sendiri. Kemudian selanjutnya berdasarkan kategori aksi, kami akan melakukan promosi awal peluncuran, kemudian diskon hari spesial dan flash sale, kemudian ada program loyalty atau point reward, kemudian ada giveaway challenge dengan membuat video kreatif saat menikmati di Hydropod. Kemudian kami juga akan membuat TikTok dan Instagram Reel challenge seperti video orang yang makan di Hydropod di tempat unik. Jadi dengan perencanaan marketing digital tersebut, di Hydropod memiliki peluang yang besar untuk memperluas pangsa pasar secara berkelanjutan di tengah meningkatnya tren gaya hidup sehat. Mungkin eh, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.